Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Lentera Merah. Video ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tragedi tsunami Aceh tahun 2004. Semua visual, suara, dan kisah disajikan untuk tujuan edukasi dan dokumentasi sejarah, agar generasi muda tak melupakan peristiwa besar yang pernah mengguncang negeri ini. Tidak ada unsur eksploitasi atau penyalahgunaan dalam video ini. Pagi itu, 26 Desember 2004, Aceh Darussalam tersenyum damai di bawah langit biru. Anak-anak bermain di pantai, para nelayan baru pulang membawa hasil laut, dan azan subuh baru saja usai berkumandang. Tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, bumi akan berguncang, laut akan bangkit, dan sejarah dunia akan mencatat salah satu bencana terbesar sepanjang masa. Inilah tragedi tsunami Aceh Darussalam 26 Desember 2004. Pagi itu, langit Aceh berwarna biru muda, tenang dan bersih tanpa satupun awan. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang biasa dirindukan para nelayan. Di pantai Ulelee, anak-anak berlari sambil tertawa, mengejar ombak kecil yang datang dan pergi. Para ibu sibuk menjemur ikan, sementara para ayah menyiapkan jala untuk melaut sore nanti. Suara azan subuh yang baru saja berlalu masih terngiang di antara desir ombak dan kicau burung. Di sebuah rumah sederhana di tepi pantai, seorang ibu menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Anaknya yang kecil merengek ingin ikut bermain di pantai. Sang ibu tersenyum, menyuruhnya makan dulu sebelum pergi. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada firasat buruk. Semua berjalan seperti pagi-pagi biasa di Serambi Mekah. Seekor burung camar tiba-tiba terbang rendah, berputar-putar di atas laut yang mulai tampak sedikit aneh. Ombak yang biasanya bergulung lembut, kini bergerak perlahan mundur, seolah sedang menahan napas. Seorang nelayan tua menatap ke arah laut dengan alis menggerut. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa, tapi belum mengerti apa. Di pasar kecil dekat pelabuhan, orang-orang masih bercanda, tawar-menawar harga ikan tanpa tahu bahwa waktu mereka sedang dihitung mundur. Dalam beberapa jam ke depan, tanah yang mereka pijak akan bergetar hebat. Laut yang mereka cintai akan berubah menjadi tembok kematian. Namun pagi itu, semuanya masih tampak sempurna. Aceh masih damai, tersenyum, dan hidup seperti biasanya. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah jeda sebelum teriakan panjang penderitaan. Pukul 7.58 pagi, bumi Aceh tiba-tiba bergetar. Awalnya lembut, seperti hembusan angin di bawah tanah. Namun dalam hitungan detik, getar itu berubah menjadi hentakan yang mengguncang seluruh negeri. Genting rumah berjatuhan, dinding-dinding retak, dan tiang listrik berayun liar. Orang-orang berteriak, sebagian membaca takbir, sebagian berlari tanpa arah. Di rumah-rumah yang sederhana, piring pecah berhamburan, anak-anak menjerit ketakutan memeluk ibu mereka. Di masjid, jamaah yang baru saja menyelesaikan doa subuh berhamburan keluar melihat menara yang bergoyang hebat. Bumi bergetar begitu kuat hingga seolah-olah sedang berteriak menumpahkan amarah yang disimpan berabad-abad lamanya. Seorang ayah berusaha menarik anaknya keluar rumah, namun tanah terus berguncang. Mereka tersandung, jatuh, dan hanya bisa berdoa sambil menutup kepala. Suara retakan bumi bercampur dengan gemuruh dari arah laut. Hewan-hewan berlarian, anjing menggonggong tak henti, burung-burung terbang panik meninggalkan sarang. Gempa itu tak berhenti sebentar. 9 menit terasa seperti keabadian. Orang-orang menangis, berdoa, memohon agar bumi berhenti mengguncang. Ketika akhirnya getaran mulai reda, udara terasa berat, sepi dan mencekam. Orang-orang keluar dari rumah mereka, masih gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu
bahwa gempa barusan hanyalah peringatan pertama. Jauh di dasar Samudra Hindia, lempeng bumi baru saja bergeser. Tenaga raksasa terlepas menciptakan gelombang yang bergerak cepat menuju daratan. Ombak itu belum terlihat, tapi ia sudah datang. Perlahan, namun pasti. Beberapa menit setelah gempa berhenti, suasana mulai tenang kembali. Orang-orang keluar dari rumah, saling menatap dengan wajah bingung dan cemas. Sebagian berdoa, sebagian sibuk memeriksa rumah mereka yang retak dan roboh. Di tepi pantai Ulele, hal aneh mulai terlihat. Air laut surut jauh, sejauh mata memandang. Dasar laut yang biasanya tersembunyi, kini terbuka, menempatkan batu karang, kapal terdampar, dan ikan-ikan menggelepar di pasir yang basah. Anak-anak tertawa girang, berlari ke tengah pantai, memunguti ikan-ikan yang berserakan. Beberapa orang dewasa ikut mendekat, heran, kagum, dan tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tak pernah melihat laut surut sejauh itu. Bagi mereka, itu tampak seperti keajaiban, bukan pertanda bencana. Di kejauhan, seorang nelayan tua yang dulu pernah berlayar jauh ke Samudra Hindia menatap dengan mata lebar. Wajahnya pucat. Ia tahu, laut yang surut bukan hadiah. Itu amarah yang sedang menarik nafas panjang. Dengan suara bergetar, ia berteriak sekuat tenaga. "Lari! Semua lari ke tempat tinggi! Laut akan kembali!" Namun teriakannya tenggelam dalam tawa dan rasa penasaran orang-orang yang masih berdiri di pasir. Mereka tidak mengerti. Beberapa menatap ke arah laut yang semakin sunyi. Udara tiba-tiba terasa panas dan berat. Burung-burung berhenti bernyanyi, dan suara angin menghilang. Lalu, di garis cakrawala, muncul sesuatu yang hitam dan tinggi, seperti tembok raksasa yang bergerak. Ombak itu datang perlahan tapi pasti. Semakin besar, semakin mengerikan. Laut yang tadi menjauh, kini kembali dengan kecepatan maut. Dan dalam hitungan detik, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Suara gemuruh datang dari arah laut. Semakin lama, semakin keras, seperti ribuan guntur yang bergulung bersamaan. Orang-orang yang berdiri di pantai kini melihatnya dengan mata terbelalak. Dinding air hitam menjulang tinggi, melaju seperti monster yang haus akan segalanya. Ombak itu tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan lagi air laut, melainkan tembok kehancuran yang membawa puing, pasir, dan amarah bumi. Jeritan mulai terdengar di mana-mana. Anak-anak menangis, para ibu berteriak memanggil nama keluarga mereka. Beberapa berlari secepat mungkin mencoba menuju masjid, bukit, atau bangunan tinggi. Tapi gelombang itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia menghantam daratan dengan kekuatan yang tak bisa dibayangkan. Rumah-rumah terangkat dari pondasinya, kapal terseret hingga menabrak masjid, dan mobil-mobil berputar seperti daun kering di tengah arus. Air menerjang setiap arah, menghancurkan segalanya yang dilewatinya. Seorang ibu berusaha memeluk anaknya di tengah arus yang deras, berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, selamatkan kami," sebelum gelombang berikutnya menenggelamkan keduanya. Di atap masjid, beberapa orang berpegangan, menatap laut yang kini berubah menjadi pusaran maut. Waktu seolah berhenti. Langit menjadi gelap, matahari tertutup oleh debu, dan udara dipenuhi bau garam dan lumpur. Orang-orang berpegangan pada puing-puing yang tersisa, berusaha tetap hidup di tengah arus yang menyeret apapun tanpa ampun. Teriakan berubah menjadi bisu. Suara manusia tergantikan oleh deru air yang menelan kota. Banda Aceh tak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah lautan luas, penuh reruntuhan, dan tubuh-tubuh yang terbawa arus. Dalam satu hembusan waktu, Aceh lenyap di bawah air. Laut yang selama ini memberi kehidupan, kini berubah menjadi kuburan raksasa. Beberapa jam setelah gelombang terlahir surut, Aceh berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Tak ada lagi suara ombak, tak ada lagi tawa anak-anak. Hanya keheningan,
keheningan yang menyayat jiwa. Jalan-jalan yang dulu ramai kini tertutup reruntuhan. Pohon tumbang, kapal tersangkut di atap rumah, dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Bau garam bercampur dengan bau kematian, memenuhi udara yang berat dan lembab. Seorang pria berjalan tertatih di antara puing-puing, matanya kosong. Ia memanggil nama istrinya berulang kali, tapi tak ada jawaban. Di tangannya, ia menggenggam selembar foto keluarga yang basah dan sobek. Ia berhenti di depan reruntuhan rumahnya sendiri, menatap kosong ke arah laut yang kini tenang. Laut yang baru saja merenggut segalanya darinya. Di tempat lain, seorang anak kecil duduk di atas batang pohon besar. Tubuhnya penuh lumpur, memeluk boneka yang sudah rusak. Ia menatap sekeliling, mencari wajah yang dikenalnya. Tak ada siapa-siapa, hanya sunyi, hanya kehampaan. Helikopter mulai berdatangan. Dari udara, Aceh tampak seperti dunia yang hancur. Tak ada warna selain abu-abu dan coklat. Para relawan dari berbagai negara berdatangan, mengevakuasi korban, menangis bersama orang-orang yang selamat. Tak ada yang bisa berkata apapun. Bencana ini terlalu besar untuk dimengerti. Malam itu, Aceh tenggelam dalam gelap. Tak ada listrik, tak ada cahaya, hanya nyala kecil dari lilin-lilin dan doa-doa yang lirih. Di balik segala kehancuran, satu hal terasa sangat jelas. Dalam satu hari, kehidupan berubah selamanya. Dunia menatap Aceh dan menangis bersamanya. Hari-hari berlalu setelah bencana itu, namun luka yang ditinggalkan begitu dalam. Setiap pagi, langit Aceh masih diselimuti kabut, dan aroma laut masih membawa kenangan tentang kehilangan. Tapi di antara reruntuhan, perlahan kehidupan mulai bergerak lagi. Dari puing-puing rumah, dari tanah yang pernah ditelan air, tumbuh semangat baru, semangat untuk bangkit. Relawan dari seluruh dunia datang membawa makanan, obat, dan harapan. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya mulai tersenyum kembali di tenda-tenda pengungsian. Suara azan kembali terdengar dari masjid yang berhasil berdiri lagi, menjadi penanda bahwa iman mereka belum runtuh meski dunia seakan hancur. Di tepi pantai yang dulu menjadi saksi maut, seorang ayah menancapkan papan kayu sederhana bertuliskan nama keluarganya yang hilang. Ia menatap laut dengan mata yang basah, lalu tersenyum kecil. "Kami tidak akan pergi," katanya pelan. "Kami akan hidup dan membangun kembali." Tahun demi tahun Aceh berdiri lagi. Sekolah-sekolah dibangun, jalan diperbaiki, rumah-rumah baru berdiri kokoh. Kapal besar yang dulu terdampar di tengah kota kini menjadi monumen kenangan, simbol dari kekuatan manusia melawan kehancuran. Dunia menyebutnya mujizat Aceh, karena dari tempat yang luluh lantak, lahirlah negeri yang penuh iman dan keteguhan. Kini, 20 tahun setelah tragedi itu, Aceh bukan lagi tempat tangisan, tapi tempat pelajaran. Bahwa air mata bisa berubah menjadi kekuatan. Bahwa kehilangan bisa melahirkan harapan. Dan ketika matahari tenggelam di ufuk barat, pantai Ulelowe kembali tenang. Ombak datang perlahan, seolah membisikkan sesuatu kepada bumi yang pernah ditelannya. Maaf dan terima kasih telah bertahan. Lebih dari 200.000 jiwa berpulang dalam satu hari. Tapi dari puing-puing itu, Aceh bangkit. Dari air mata, lahir kekuatan dan harapan baru. Kini, masjid-masjid kembali berdiri, anak-anak kembali tertawa, dan ombak yang dulu menelan segalanya, kini menjadi saksi betapa kuatnya manusia untuk bangkit. Karena di balik setiap bencana, selalu ada cahaya yang menuntun kita menuju kehidupan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, bantu kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe.
agar semakin banyak orang tahu sejarah besar yang hampir dilupakan. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di Lentera Merah.